Integral tentu adalah integral yang memiliki nilai batas atas dan batas bawah. Gitu. Kalau kita belajar integral tidak tentu, ini kan hanya yang lambang integral ya, lambang integral, kemudian nanti dia langsung fx dx ya. Nah, tidak ada titik B sama titik A. Di atas sama bawahnya itu adalah integral yang tidak tentu. Tapi kalau integral tentu, itu harus ada angkanya berapa. Misalkan B itu 1, A itu 2, gitu kan. A itu adalah angkanya lebih kecil dibanding B. Nah, nanti untuk mendapatkan suatu angka dari integral ini, kita pertama integralkan dulu fx-nya itu jadi berapa. Di sini contohnya integral dari fx itu namanya adalah fungsi f ya, fungsinya huruf besar. Fungsinya huruf besar, kemudian nanti dia akan dikalikan dengan b sama a. Nah, karena di sini b itu nilainya lebih besar dibanding nilai a, B itu lebih besar dibanding A, ya kan? Nah, otomatis pasti nanti karena juga dia batas atas, nanti yang akan dilakukan adalah FB. Jadi nilai B ini berapa? Misalkan nilainya itu 1. Nanti 1 ini disubstitusikan ke sini. Hasilnya berapa? Apakah mungkin fungsi hasil integralnya adalah X kuadrat, gitu ya, atau mungkin sepertiga X pangkat 3, seperti itu. Nanti hasilnya berapa dikurangi dengan substitusi dari hasil F A ya untuk angka yang bawah sini. Misalkan angkanya adalah 0 seperti itu. Nanti dikurangi hasilnya. Mulai terbayang apa yang harus dikerjakan malam ini? Halo? Mulai terbayang atau masih bingung? Ya, terbayang Bu, tapi kayaknya lebih bagus ke contoh soal. Oh ya, oke. Langsung contoh soal aja kali ya. Tapi sebelum ke contoh soal, kita mau pelajari dulu sifat-sifatnya. Untuk sifatnya itu dia ada 6 di sini. Sifat pertama itu adalah jika batas atas dan batas bawah integral itu nilainya sama, maka nilainya adalah 0, ya kan? Kenapa? Karena FA dikurangi dengan FA, ya kan? Kayak 1 dikurangi 1 berapa? Pasti 0 kan? Ya gitu. Karena dia batas atas sama batas bawahnya sama. Kemudian sifat yang kedua adalah jika batas atas sama batas bawah ini ditukar, di sini B, di sini A. Kemudian kita mau tukar, kita ubah ya, kita balik. Jadinya A-nya di atas, B-nya di bawah. Itu nilainya akan sama. Misalkan di sini hasilnya adalah 110 ya. Di sini dia akan berubah tanda karena di sini positif, dia jadinya adalah negatif 10. Sama kebalikannya. Kalau misalkan di sininya dia negatif 7 misal. Nah, nanti di sini dia akan berubah menjadi negatif kali negatif 7. Negatif ketemu negatif jadinya apa? Positif Ibu. Ya, jadinya positif 7. Jadi lawan dari nilai yang ada di seberangnya. Seperti itu. Kemudian untuk sifat yang ketiga adalah jika fx adalah fungsi integral dan k merupakan konstanta, maka hal berikut berlaku. Ya, jadi ini kita tetap masukkan substitusi angkanya dan dikalikan dengan konstantanya. Kemudian jika ada 2 buah fungsi yang dijumlah, maka ya udah jumlahin aja gitu. Fungsi yang kiri nanti dimasukkan dengan batas atas sama batas bawahnya, kemudian jumlahkan dengan fungsi yang kanan, dijumlahkan setelah dimasukkan angka untuk batas atas dan batas bawahnya. Itu. Kemudian fungsi yang sifat yang nomor 5 di sini, kalau ada penjumlahan, fungsinya sama-sama fx ya. Sama-sama fx, tapi yang membedakan apa? Bedanya apa kira-kira? Halo? Kelihatan nggak kira-kira bedanya apa untuk fungsi ini? Aisyah, di sini hanya tinggal kita berdua, Aisyah. Halo? Suara saya terdengar? Iya, kira-kira bedanya apa? Yang kiri sama yang kanan. Antara yang ini sama yang ini perbedaannya di mana? Di batas atas, batas bawahnya Ibu.
Iya, berarti bedanya adalah batas atas sama batas bawah. Ini kan kalau misalkan kita apa ya, kayak dicoret gitu ya. Nanti yang sisa itu adalah batas atasnya C, kan? Kemudian batas bawahnya adalah A. Seperti itu. Ya. Jadi ini kalau ada penyusunan seperti ini dengan fungsi yang sama, maka tinggal disatukan saja batas atas sama batas bawahnya. Jacqueline, suara saya terdengar? Terdengar Ibu, tadi tak keluar saya Ibu. Iyo. Jaringannya jelek ya? Ya Ibu. Ya, oke. Ini Fadlia kayaknya yang lebih jelek lagi jaringannya. Dari tadi keluar masuk. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau untuk yang sifat keenam, di sini apabila fungsi X bukan suatu fungsi, melainkan konstanta, maksudnya misalkan di sini dia ada integral, terus K-nya itu kita ganti sama angka berapa? Kira-kira. Kita mau ganti berapa isi apa K-nya? Konstanta, terserah angka bebas. 3 Ibu. Ya? 3, misalkan yang 3 dx, terus batas atasnya kita mau tentukan berapa? Misalkan 2 ya, batas bawahnya adalah 1. Nah, nanti yang kita tinggal menghitung berarti 3 kan kayak 3 dikali 2 dikurang 1. Seperti itu. Maka hasilnya adalah 3. Ya. Itu. Kalau kita mengikuti dari sifat yang nomor 6. Oke? Mau langsung latihan aja? Halo? Iya Ibu. Oke, silakan. Mau nomor berapa dulu? Nomor 3 dulu kali ya, gampang. Ya Ibu. Oke, berapa hasilnya? Ini kira-kira dia mengikuti sifat yang nomor berapa? Kalau hanya ada konstanta saja. Sifat nomor 3 Ibu. Sifat nomor 6 ya. Oh baik Ibu. Kenapa nomor 6? Karena kalau di sini kan dia ada fungsinya, fx ya. Sementara kalau di sifat nomor 6 itu hanya ada k-nya saja. Gitu. Jadi itu hanya angkanya saja. Coba kita lihat nomor 3 tadi bagaimana. Nah, di sini kan dia hanya ada angka 6 saja ya, tidak ada fungsi x-nya. Gitu. Jadi kalau ada fungsi x itu maksudnya seperti ini. Misalkan kita modif ya dari soal nomor 3, berarti nanti 6 itu adalah konstantanya. Nah, fungsi x-nya itu misalkan adalah x plus 1. Gitu. Nah, nanti kalau mau ikut dari soal nomor 3, berarti nanti 6-nya dikeluarkan aja. 6 integral 2, 1, terus nanti x-nya ini diintegralkan dulu ya. Baru nanti hasilnya disubstitusi, baru kita dapatkan perkaliannya dengan angka 6. Seperti itu. Oke? Oke, langsung aja. Kalau nomor 3 bagaimana caranya? Hasilnya 6 Ibu. Ya, hasilnya 6 ya. Kan sesuai dengan dari nomor ini ya. Sifat nomor 6, berarti langsung aja K dikali B min A. Kan? 6 dikali batas atasnya berapa? 2 dikurang batas bawahnya 1. Berarti 6 dikali 1. 6. Ya, kayak gitu. Oke, kita langsung ke nomor 2 deh. Coba teman-teman kerjain sendiri, nanti baru kita bahas. Kan udah bisa mengintegralkan kan ya? Oh? Sudah Ibu. Iya, coba diintegralkan dulu, baru nanti kita substitusi. Gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman mau menuliskan di buku catatan atau coret-coretannya, dia gini aja. Bentar. Sebenarnya mana nih? Kenapa dia nggak ada?
Biasanya dia tuh tulisnya gini sih, kalau mau ya. Saya nyontek dulu. Oh ya, bracket. Nanti bisa harusnya pakai bracket, terus si bracketnya itu nanti di ujungnya pakai angka gitu. Cuma ini kayaknya nggak muncul ya. Ini di sini, berarti kalau hasil integralnya nanti di atas bawahnya itu ditulis ini 4, ini 1. Gitu ya. Terus nanti hasil integralnya berapa? Kalau di sini hasil integralnya berapa? Sudah dapat belum? 4x pangkat 2 per 2, Ibu. 4x pangkat 2 per 2. 2 ya. Nah, berarti kalau itu bisa disederhanain lagi nggak, Isa? Bisa, Ibu, jadi 2x pangkat 2x pangkat 2. 2 ya. Oke. Jadi kalau nomor 2 itu berarti nanti hasil integralnya adalah 4x pangkat 2 dibagi 2, kemudian ini kita taruh batas atasnya di atas sama ini di sini ya. Terus nanti di sini berarti jadinya adalah 2x kuadrat ya. Itu nanti di sini adalah 4 sama di sininya 1. Gitu. Oke, kemudian nanti tinggal di substitusi aja ya. Berarti nanti untuk yang pertama di sini 2 dikali batas atasnya berapa? 4, Ibu. 4 dikuadratkan ya. Gitu. Nanti baru dikurangi dengan 2 dikali berapa? 1, Ibu. 1. 1 dikuadratkan ya. Iya. Nah, kalau 2 dikali 4 kuadrat hasilnya berapa? 16, Ibu. 16. Ya. Oke. 4 kuadrat berapa sih? Kuadrat 16, Ibu. 16. Oke ya. 16 kuadrat, Ibu. Ini. Kalau 1 kuadrat berapa? Fadlia ada di sini nggak? Fadlia. Halo Fadlia. Ibu, tinggal kita, Ibu. Hanya kita berdua. Ya sudah, maju saja Aisyah. Oke. Berapa? 2 kali 16 Aisyah? 32, Ibu. 32. 2 kali 1? 2 ya. Berarti hasil akhirnya berapa? 30. Ya, ini adalah hasil dari integral 4x dx. Berarti hasilnya adalah 30. Begitu. Makanya dibilang integral tentu karena so ditahu nilainya berapa nih, gitu ya. Saya mau catat dulu. Iya, Ibu. Ya, silakan. Aisyah kalau selesai catat bilang ya. Sudah, Ibu. Baik. Kita lanjut saja. Soalnya kalau menunggu mereka nggak kelar. Oke. Kita lanjut. Ini saya hapus ya. Oke. Berarti tadi gini aja. Berarti hasilnya 30. Kemudian kita mau nomor berapa dulu, Aisyah? Nomor 1, Ibu. 1. Nomor 1. Oke, Iya. nomor 1 berarti saya pakai warna apa ya? Oke deh. Ini berarti tinggal langsung diintegralin aja ya, Aisyah ya. Berapa? Kalau min x kuadrat diintegralkan jadi
Min? Min 1 Hmm. X per 2. X pangkat Min 1 X pangkat 2 per 2. 3. 3, Ibu. Iya, 3 tuh. Iya, Ibu, 2 2 tambah 1. 1. Yuk, 3 per 3. G dari mana? 2 tambah 1 ya. Iya, Ibu. Plus 6 6 X X pangkat 2 pangkat 2 per 2. per 2. Oke. Tambah? Kurang, Ibu. Kurang. Tambah tahu. Ini tambah nih. Tambahkan. Tambah 8 X. X. Ya. Gitu. Nanti kita langsung tutup aja di sini. Baru di sini 4 sama 2. Bisa disederhanain lagi? Ada yang bisa disederhanakan nggak? 6 sama 2 bisa disederhanakan? Ya, 6 bagi 2 jadinya berapa? 3X pangkat 2. Ya, 3X kuadrat ya. Jadi kalau ditulis nanti hasilnya adalah minus X. Ini kan 1 tetap ya. 1 kali X berarti X pangkat 3 per 3. Ini jangan lupa kurung depannya. Ditambah berapa? 3 X kuadrat plus 8 X. Tambah 8X. Nah, nanti baru di sini 4 sama 2. Nah, ini kan panjang ya, Isa ya. Jadi kalau kita nulis ke samping sebenarnya bisa. Gitu. Tapi kalau misalkan kamu mau fokus satu-satu boleh. Jadi nanti kita hitung dulu yang disubstitusi dengan angka 4. Kemudian nanti kita hitung lagi yang disubstitusi dengan angka 2. Ya, baru nanti kita kurangi. Oke? Nah, nanti berarti kita masukkan saja yang F-nya 4. Dalam sini berarti minus 4 ya, 4 pangkat 3. Ya kan? Dibagi bagi berapa? Ikutin ini nih. 4 per kan ini min X pangkat 3. Berarti X-nya diganti dengan 4. 4. Berarti min 4 pangkat 3. Bawahnya ada apa lagi? Per 3, Ibu. 3. Oke, tinggal masukin aja ya. Kita tinggal ikutin. Jadi yang diganti cuma X-nya aja, Isa. Baik. Nah, 3 dikali X-nya diganti sama 4 ya. Nah, jadinya 4 pangkat nggak? Kuadrat. Oke. Plus 8 kali 4. Oke. Dah. Min 4 pangkat 3 berapa, Isa? 64, Ibu. 64 ya. Oke, 64. 64 kali 4. 4 kali 4 16. Oh ya. Min 64 per 3 tambah 4 kali 4 berapa, Isa? 16, Ibu. 16 kali 3? 48. 48 ya. 48 ditambah 8 kali 4? 32, Ibu. 32. Jacqueline sudah bergabung di sini? Halo, Jacqueline? Jacqueline? Halo, Jacqueline? Oh, hilang lagi. Semangat ya, Isa ya. Oke, kita sekarang jumlahkan yang ini dulu. 48 tambah 32 hasilnya berapa? 80, Ibu. 80 ya. Oke, berarti ini nanti minus 64 per 3 dikali sama 8
10. Kan ini pecahan toh, ini pecahan, di sini angka biasa. Berarti yang harus kita lakukan apa? Disamakan. Iya, disamakan penyebutnya. Berarti kita ubah si 80 ini menjadi suatu pecahan biasa ya. Kan 80 itu sama dengan 80 per 1. Ya enggak? Ya kan? Nanti di sini tetap min 64 per 3 ditambah. Nah, supaya penyebutnya di sini sama-sama dengan 3, kan kalau 1 ke 3 dikali berapa? 3, Ibu. 3. Berarti di atasnya juga harus dikali 3. Ya kan? 80 kali 3 berapa? 240. Oke, berarti 240. Min 64 plus 240 berapa, Isa? Berapa, Ibu? Min 64 ditambah 240. Berarti kamu punya utang 64. Kamu bayar 240. Kembaliannya berapa? Dibayar berapa, Ibu, tadi? Kamu punya utang 64. Dibayarnya 240. Min 176. Kok minus? Kan utangnya cuma 64. Kamu bayarnya lebih toh, 240. Berarti kembaliannya berapa? 176. 176 6. per 3. 3. Oke? Ibu. Gitu ya. Ini sementara kita simpan aja dulu, karena nanti kalau dia dimasukkan dengan angka 2 pun pasti, saya menduga pasti bawahnya sama ya, sama-sama 3 ya. Ibu. Ya, gitu ya. Jadi kita simpan aja dulu, hasilnya adalah 176 per 3. Oke? Nanti ini saya bersihkan dulu, kamu mau nyatet dulu? Saya screenshot aja, Ibu. Oh ya, boleh, silakan. Jacqueline sudah bergabung lagi ya? Halo Jacqueline? Iya, Ibu. Ya, oke. Ini tinggal Fadli Iya, ya, Ibu. jadi tidak muncul. Aduh. Oke, sudah di screenshot ya. Nanti silakan di-share sama temannya atau kalian nanti saya kasihkan recordingnya ya. Nah, ini saya hapus ya. Nah, sekarang berarti kita harus Iya, fokus Ibu. ke jadi yang ini ya. Bentar. Yang ini kan tadi kita sudah substitusikan dengan angka 4. Berarti sekarang kita substitusikan dengan angka 2 ya. Berarti min x kuadrat 3 per 3 ditambah 3x kuadrat plus 8x. Nanti disubstitusikan dengan angka 2. Oke. Saya bersihkan dulu. Oke, berarti selanjutnya minus x pangkat 3 per 3. ditambah 3x kuadrat plus 8x. Ya, nanti kita masukkan ke 2. Berarti minus, kalau x-nya kita ganti dengan 2, jadinya berapa di sini? Berapa yang di dalam kurungnya? 2 ya? 2 ditambah 2, Ibu. 3 dikali, ini x-nya kita ganti sama 2. Berarti dalam sini 2 ya? 2 kuadrat. Ya kan? Ya enggak? Jadi kalau substitusi itu artinya diganti. Diganti, berapapun diganti. Misalkan di sini ada fungsi x plus 1. Kita harus substitusi x ini dengan angka 3. Berarti nanti ganti aja. 3 ditambah dengan 1. Ya, karena si x ini kita gantikan dengan angka 3 ya. Gitu. Oke, kembali ke soal yang awal. Ya. Berarti kalau di sini sudah 3 dikali 2 kuadrat ditambah 8 dikali berapa? Kali 2, Ibu. Kali 2, oke. Lanjut. Nah, di sini kan minus 2 pangkat 3. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 3 berapa, guys? 8, Ibu. 8 ya. Nah, di sini kenapa minus ini ditaruh di luar? 6. Bukan.
Maksudnya kenapa dia bisa ditaruh di luar? Karena memang ini kan X pangkat 3-nya dia miliknya jadi si minus ini milik bersama kayak gitu kan. Jadi nanti dua itu dipangkatkan dulu baru kita ketemukan dengan minusnya. Gitu. Terus di sini 2 kuadrat berapa? Ini 2 kuadrat berapa? 4 Ibu. 4. 4 kali 3? 12 Ibu. Oke, 12 ditambah 8 kali 2 berapa? 16 Ibu. 16. Oke, lanjut. Kayak gampang nih. Minus 8 per 3 ditambah 12 sama 16 berapa? 28 Ibu. Oke, 28. Dia udah gabung lagi. Oke, Iya, Bu. berarti kalau Kapan kita jumlah mau sabar ya. Kalau kita mau jumlahkan berarti harus disamakan Ibu. penyebutnya. Berarti per 3. 1 dong, sayang. Iya, Ibu. 12 per 1. Iya kan tadi kan ini. Jadi kalau misalkan ini 12 sama 16 berapa? 28 kan? Nah, supaya dia sama, maksudnya sama-sama dalam bentuk pecahan, kita bikin dia dalam bentuk pecahan juga. 28 per 1. Karena 28 per 1 itu pasti sama dengan 28. Ya kan? Sama kayak 3. 3 per 1. Itu berapa? Ya 3. Gitu ya. Kenapa kita suka nulis 3 aja? Karena memang biasanya 1 itu tidak usah ditulis. Tapi kita tahu kalau 3 aja itu setara dengan 3 per 1. Oke? Iya, Ibu. Oke. Semangat ya, guys. Oke. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Disamakan penyebut Ibu. Oke. Apa yang melanjutkan? Berarti minus 8 per 3 plus penyebutnya jadi berapa di sini? Supaya sama. Jadi 3 Ibu. 3. Berarti kalau di bawah dikali 3, di atas juga harus dikali 3 ya. 28 kali 3 berapa? 8 4 Ibu. Berapa? 8 8, 4. 4. Oke, sudah bisa dijumlahkan sekarang? Bisa Ibu. Oke, berapa minus 8 ditambah 8, 4? 76 Ibu. Bukan. Bukan Ibu. Tujuh enam Ibu. Iya, 76 ya. 76 per 3. So, boleh? Udah Ibu. Oke, terus kalau sudah seperti ini kita ngapain lagi? Yuk, silakan di screenshot dulu ya. Bisa. Kalau sudah diapain? Ini kan tadi kita dapatnya yang substitusi 2, ya kan? Substitusi 2 sudah dapat, substitusi 4 sudah dapat ya. Nah, berarti apa yang harus dilakukan kalau seperti ini? Berarti kita tinggal dikurang ya? Iya, dikurang hasilnya. Iya, Ibu. Gitu. Tadi yang dari 4 dapatnya adalah berapa, Aisyah? 1, 76 per 3. per 3 dikurang. Tadi yang sama 2 berapa? 76 per 3. 3. Berarti 176 dikurang 76 berapa, guys? 100 Ibu. 100. 100 dibagi 3 bisa disederhanakan tidak? Berapa coba? Caranya begini ya. Coba, berapa? Kita buat dia dalam pecahan campuran. 30 Ibu. Kurang lah, belum selesai itu. Oke, ini kan 100 ya. Berarti kita bagi begini. 10 bagi 3 berapa? 3. 3 kali 3? 9. 9. 10 kurang 9 berapa? 1 Ibu. 1. Nolnya turun ya? Iya, Bu. 10 bagi 3 berapa? 3. 3 kali 3? 9 9. ya? Kurang. Berapa? 10 min 9?
1. 1 ya. Berarti hasilnya adalah 3, 3. Sisanya 1, 1/3. Oke? Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Bisa Belum, diikut? Ibu. Belum? Oke. Kita langsung tulis saja ya, hasilnya adalah 3, 1/3. Di sini 3, 1/3. Ntar saya masukin equation aja nih. Itu ya hasilnya. Udah, 1, 2, 3 udah. Sekarang sisanya nomor 4 sama nomor 5. Oke, nomor 4 kalian mau coba dulu sendiri? Nomor 4 ini kira-kira dia menerapkan sifat yang mana? Halo? 5, Ibu. 5? Coba. Iya, 5 ya. Pakai yang ini. Berarti kalau dia ketemu satu fungsi yang sama-sama fx, sama-sama fx ya, hanya yang membedakan adalah di sini ini si b ini adalah batas atas. Tapi kalau di sini si b ini adalah batas bawah. Jadi yang harus kita lakukan hanya tinggal kita satu kali aja integralnya karena fungsinya kan sama. Nah, nanti batas atas yang dipakai adalah batas atas yang c, kemudian batas bawah adalah yang a. Jadi kayak ini tuh dihilangkan. Gitu. Jadi kita langsung ambil yang jaraknya paling jauh seperti itu. Oke, langsung aja sini. Nah, berarti nulisnya gimana, guys? Kan ini fungsinya sama toh? Berarti integral batas atasnya jadinya berapa? Kan ini sama nih 2 ya. Batas atasnya jadinya berapa? 4. Kalau di sini? Bawahnya? 1. Fungsinya jadi berapa? 2x sama ya, karena fungsi kan sama. Berarti 2x plus 3 dx. Nah, berarti sekarang kita tinggal integralkan dulu. 2x plus 3 dx ini hasilnya berapa? Ayo, kita integralkan sama-sama. 2x kalau diintegralkan jadinya berapa? 2x pangkat 2 per 2, Ibu. 2x pangkat 2 per 2. Terus? Plus? 3 x. X. Ya. Batas atasnya di? 4 dan 1. Bentar ya. Oh, tadi Jacqueline hilang lagi. 4, batas bawahnya ada di? 1. 1 ya. Oke. Bisa disederhanakan nggak hasil integralnya? Bisa, Ibu, jadi x pangkat 2. Ya, dicoret ya. 2 sama 2, jadinya x kuadrat plus 3x. Oke, Jacqueline sudah join lagi ya. Nah, di sini kita masukkan batas atasnya adalah 4 dan batas bawahnya adalah 1. Nah, ini karena dia fungsinya sederhana, jadi kita bisa langsung satu kali jalan aja. Kayak gitu ya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita substitusi? Di sini tulis apa? Iya. Berarti kalau kita mulai dari 4, di sini isinya berapa? Kalau kita ngikutin fungsi ini. 4 kuadrat. 4 kuadrat. Terus? Ditambah 3 kali 4. Ya, 3 kali 4. Terus? Sudah. Kita berpindah ke batas yang satu lagi ya. Nah, berarti kalau disubstitusi jadi 1, jadi sini berapa? 1 kuadrat tambah 1 kuadrat 3 tambah
3 kali 1. 4 kuadrat berapa? 16, Ibu. 16. Tambah. Ini berapa nih? 12. Oke. Lanjut. Ini berapa? 1 Tuh. Plus. tambah 3. Hasilnya berapa nambah sama 12? 28, Ibu. Min. Ini berapa? 4. 4. Jadi totalnya 24, Ibu. 24, Ibu. 24 ya? Ibu. Ya. Gampang ya untuk soal yang kayak gini. Nah, silahkan dicatat dulu atau di screenshot juga boleh. Udah? Sudah, Ibu. Berarti hasilnya adalah 24. Oke, kita lanjut ke sini. Kira-kira kalau ini bagaimana caranya? Kalian masih ingat nggak kalau akar itu dia setara dengan pangkat berapa? Ini 4x plus 1 ya. Saya kelupaan plusnya. 4x plus 1 dx. Masih ingat kan kalau akar x, ya kan? Ini kan 1. Ini kan kalau dia tidak ada angkanya, berarti itu sama dengan angka 2. Berarti nanti kita tuliskan x 1 sini ya, per berapa? Per 2, Ibu. Per 2. Ya. Sama kayak misalkan di sini x di sini 3. Berarti kalau ditulis x pangkat, kalau dia nggak ada berarti setara dengan 1 ya. 1 per 3. 1 per 3. Nah, kalau dia akar 4x plus 1, berarti kalau kita menuliskan di sini pangkatnya berapa? Kalau dia nggak ada akar, nggak ada angkanya di sini, berarti setara dengan 2 ya. Iya, Bu. Nah, berarti di sini 1 per 2. 2. Boleh? Bisa? Atau mau diulang dulu? Oke. Nah, misalkan ada akar X, itu dia pasti kalau kita tulis setara dengan X pangkat 1 per 2. Kenapa? Kalau di sini dia tidak ditulis, itu berarti pasti X pangkat malah berapa? X pangkat 1. 1. Dan kalau di sini tidak ada angkanya, berarti dia selalu akar pangkat 2. akar 2 ya. Kayak gitu. Kecuali nanti pas kita tulis akar X, instruksinya ada 3. Berarti yang bisa kita tuliskan adalah X pangkat 1 per 3. 1 per 3. Sama, kalau misalkan dalam sini isinya adalah X plus 1. Ya. Jadi ini anggap aja dia kayak satu kesatuan. Gitu kan? Berarti kalau kita keluarkan X plus 1 pangkat 1 per 2. per 2. Bisa ya? Lagi, misalkan 5x min 6. Di sini pangkatnya 3. Berarti ini kalau kita mau keluarkan, dia bisa ditulis sebagai 5x x terus min 6 terus pangkat 1 per 3. pangkat per 3 ya? Iya. Bisa ya? Oke, berarti kalau di sini kita bisa tuliskan 6, batas atasnya adalah 6, terus si batas bawahnya adalah 0. Berarti
4x plus 1 pangkatnya berapa? 1/2. 1/2 toh? Nah, oke. Iya, Bu. Sip. Berarti kita tinggal integralkan saja. Berapa hasil integralkannya, guys? Berarti 4x plus 1 bentar. Hmm. Oh ya. Bentar ya. Hmm. Yang nomor ini kita skip dulu ya. Saya cari dulu jawabannya. Oke. Dan kita langsung ke soal ini aja gimana? Soal Eptanas 1991. Kalian tahu nggak caranya kerjanya gimana? Halo? Iya, Ibu. Ya, gimana caranya? Apa yang harus dilakukan kalau ada soal gini? Jadi ada integral 2 min 1, terus ini adalah x kuadrat plus x min 2 dx. Kita apain dulu? Diintegralkan dulu, Ibu. Nah, integralkan dulu. Berapa sih integralkannya? X pangkat 3/3. X pangkat 3/3 tambah X pangkat 2. 2 terus kurang 2X per 2 2 ya. Min 2X. X. Oke, itulah hasil integralnya. Nanti kita menginputkan atau substitusi dengan angka 2 dan min 1. Ya. Nah, ini. Kalau X pangkat 3, berarti di sini berapa?
Kalau kita mulai dari batas atasnya dulu. 2 pangkat 3 Hmm. per 3 Hmm. Kemudian 2 per 2 pangkat 2 per 2 2. Terus yang 2 kali 2. oke. Fadlia ada di Zoom ini sekarang? Ada, Ibu. Oke, berarti lanjut apa lagi nih? Selain. Sekarang kita masukkan ke batas bawahnya ya, -1. Substitusi ke sini. Jadinya -1 pangkat 3, Ibu. oke, -1 pangkat 3. Terus per 3 terus tambah -1 pangkat 2 per 2. terus iya, 2 lanjut. 2 ya, 2 kali 2 kali berapa? Fadlia? Halo? 1, Ibu. Kan ini -1, berarti di sini harus 1. kan konsisten dong. Kalau di sini -1 berarti disubstitusi dengan kan ini -1, ini juga -1, berarti di sini -1, Ibu. ya -1 juga lah, nggak boleh diganti 1 ya. Gitu. Jadi kalau di sini -1 ya sini juga -1 ya. Itu ya. Oke. 2 pangkat 3 berapa? Pangkat 3 berapa, 8. guys? Oke, 8 per 8 per 3. Terus 4 per 2. 4 per 2. 4 bagi 2 berapa? 2. 2. Min 4. Sini. -1 pangkat 3 berapa? 3. -3 per 3. Enggak dong. Kan -1 kali -1 kali -1. Ya kan? Kalau -1 pangkat 3, bukan -1 kali 3. Ya. -1 kali -1 kali -1 berapa? -1 kali -1 berapa? -1. -1 kali -1. Min kali min? Positif. Positif. 1 kali 1? 1, ya kan? Berarti 1 dikali dengan min 1 ya. 1 kali min 1 berapa? Min 1 kali 1 berapa? -1, Ibu. Min 1 ya. Min 1 per 3. Terus? Plus? Min 1 kuadrat berapa? -1, Ibu. Min 1 kali min 1. Kan tadi kalau min 1 pangkat 3 kan berarti -1 kali -1 kali -1 toh 3 kali. Kalau -1 pangkat 2 berarti 1, Ibu. ya 1 ya. Karena Minus kali minus. ya minus kali minus nilainya positif. Sekarang min 2 kali min 1 berapa? 2, Ibu. Plus 2. 2 ya. Oke. Sekarang kita jumlahkan. Berarti 8 per 3 ditambah 2 kurang 4 berapa? Min 2, Ibu. Min 2. Ini kita keluarkan ya. Min ketemu min apa? Positif. Positif. 1 per 3. 3. Min ketemu plus? Min. Min. Min
1/2. 1/2. Min ketemu plus? Min Min 2 ya. 2. Oke, ada yang bisa disatuin nggak? Min 2, Ibu. Yang sama-sama pecahan ya. Berarti 8/3 plus 1/3 dikurang 1/2. 2. Nanti minus 2 ketemu dengan minus 2. Jadinya kamu punya utang 2. Kamu utang Min 4, lagi Ibu. 2. Ya, min Min 4. 4. Ya, seperti itu. Sampai sini mau ditanyain? Jadi, Ibu. Cukup? Oke, kita lanjut ya. Ini saya hapus dulu soalnya nggak cukup. Tadi berarti sudah sampai 8/3 ditambah 1/3 ya, dikurang setengah dikurang 4 ya. Ini bisa dikerjain nggak? Dikerjain duluan. Ada yang pecahannya sama nggak? Apa bagian bawahnya penyebutnya? Ibu yang 8/3 Hah? tambah 1/3 Hasilnya? jadi 9. 9, 3. 3. Min 1/2 min 4 ya. Ya enggak? Ibu. Kan 8 tambah 1 itu 9. 3 di sini karena dia penyebutnya sama ya udah tetap /3. Di sini karena min setengah ini belum diapa-apain, kita lanjut aja min setengah min 4. 9 sama 3 bisa disederhanakan enggak? Bisa Berapa? 3. 3 ya. Angkanya ada yang bisa maju enggak supaya bisa kita operasikan dulu sama 3? Min 4 ya. Karena dia sama-sama bilangan bulat. Ya kan? Kenapa min? Ya karena memang ini identitasnya si 4. Gitu ya. Kecuali tadi dia positif, berarti nanti di depannya adalah positif. Oke? Halo? Iya, Ibu. Ya. Tolong direspon ya guys, soalnya kalau online saya nggak tahu kalian paham apa enggak. Apalagi kalau ini off cam. Ya. Setelah ini kan jadinya 3. Ya kan? Ini jadinya 3. Ini 4-nya di belakang, kemudian selanjutnya kita tulis apa lagi? Ini sudah. Min 2. Oke. 3 kurang 4 berapa? Min 1, Ibu. Min 1. Terus min setengah. Ya. 1 ini kita mau samakan penyebutnya, ya kan? Berarti jadinya berapa? Min 1/1, Ibu. Min 1/1. Terus di sini jadinya min. Kan supaya sama-sama 2 kan bawahnya? 2. Berarti 2. Di sini harus berapa? 2. 2. Min 2/2. Sama ya? Ibu. Nah, berarti hasilnya berapa nih? Min 2, min 1. Min 3, Ibu. Min 2. 3/2 ya. Berarti kalau disederhanakan jadinya berapa? Kalau kita bikin pecahan campuran. 3 bagi 2. 1. 1 kali 2? 2. 2. Kurang berapa? 1. Min 1, Ibu. Hasilnya berapa? 1. 1. Sisanya? 2. 1/2. 1/2 ya. Jadi minus 1/2 jawabannya. Ada nggak di sini pilihannya? Pilihan A itu min 3, pilihan B min 2,5, pilihan C min 1/2.
Pilihan D 1/2 sama pilihan E 3. Jawabannya ini ya. Benar nggak? Iya, oke. Iya, Bu, iya. Oke. Kita istirahat dulu 10 menit boleh? Saya sambil cari soal-soal lagi yang lain buat teman-teman latihan. Ibu izin sholat. Iya, sholat dulu. Kalau mau minum dulu boleh, kita dulu boleh. 10 menit. Cukup nggak 10 menit? Atau mau diudahin dulu aja, nanti saya tinggal kasih soal untuk tugas yang dikumpul besok deh. Ya. Gimana? Halo? Ya, gitu aja ya. Jadi silakan teman-teman nanti pelajari lagi, nanti saya kasih rekamannya, kemudian nanti tugasnya dikumpul besok aja. Ya, kayak gitu. Itu aja untuk SP-nya. Sampai ketemu di kapan? Nanti kalau kita ketemu di Prodi ya, berarti sampai ketemu di Prodi. Itu aja, semoga bermanfaat dan saya minta maaf atas segala macam kekurangan dari saya. Itu ya, terima kasih banyak. Iya, Bu. Ini tugasnya saya kirim di grup ya sama rekamannya, oke? Ibu, Ya. Ibu, sama Ibu kayaknya ada satu tugas lagi Ibu yang belum Ibu kasih. Satu tugas yang mana? Kan tugasnya ikut udah 2 kan ya? pertemuan. Oh iya, nanti ya sekalian ya. Iya, Ibu. Oke, thank you. Dadah, assalamualaikum. Saya ya.